Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah beliau di selain malam-malam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan untuk bisa beribadah, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah contoh terbaik, uswatun hasanah bagi kita semua. Sahabat sedamada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan yang insya Allah menyisakan 10 hari terakhir ini tidak boleh kita sia-siakan. Kenapa kita tidak boleh sia-siakan? Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan tahun ini? Bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini? Caranya adalah dengan meniru apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyata radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashri awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah beliau di selain malam-malam tersebut. Lantas apa saja yang Nabi contohkan di 10 hari terakhir tersebut? Ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah kita disunahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Kapan itu? Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar pada bilangan ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka kita tidak boleh berputus asa dalam mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kita berikhtiar bersama-sama supaya kita
mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi adalah menghidupkan malam-malam tersebut, malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah. Contohnya seperti memperpanjang sholat malam, zikir, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya hingga waktu fajar. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sampai tidak tidur untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ibadah bersama-sama. Itulah yang bisa kita contoh. 2 hal. Yang pertama, mencari Lailatul Qadar. Yang kedua, menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa untuk mengajak keluarga kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Yang ketiga yang dicontohkan oleh Nabi adalah dengan bersedekah untuk menyempurnakan iman kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang berikutnya yang dicontohkan oleh Nabi adalah memperbanyak sedekah agar ibadah ritual kita bisa seimbang dengan ibadah sosial kita. Kita rugi kalau misalkan kita beribadah sangat rajin tapi kita melalaikan orang-orang yang ada di sekitar kita yang masih membutuhkan. Sahabat sedamada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kita lakukan adalah mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh Nabi dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, semaksimal tenaga yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di hari kiamat kita tergolong ke dalam umat Nabi yang mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan dan nikmat untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kultum singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.